Hai, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai model pendidikan abad 21 di sekolah dasar dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan. Adapun pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama saya Rosmila Dewi Faidin dari PPG PGSD 004 Universitas Negeri Makassar. Nah, sebelum kita masuk materi mengenai model, saya akan menjelaskan sedikit apa sih pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang dirancang untuk generasi abad 21 agar mampu mengikuti arus perkembangan teknologi atau perkembangan zaman. Pembelajaran abad 21 ini merupakan suatu perubahan pembelajaran kurikulum yang sebelumnya menggunakan pendekatan pembelajaran dari teacher center atau berpusat pada guru, dirubah menjadi student center berpusat kepada peserta didik. Di mana pada pembelajaran abad 21 ini diharapkan siswa dapat menguasai 4 keterampilan belajar. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep 4C atau 4 keterampilan belajar. Yang pertama adalah critical thinking and problem solving, di mana peserta didik diharapkan dapat berpikir secara kritis dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua adalah communication, di mana peserta didik dapat mengkomunikasikan sebuah ide secara efektif dengan menggunakan media lisan, tulis, ataupun teknologi. Yang ketiga adalah collaboration, di mana peserta didik bekerja sama atau membuat grup atau kelompok belajar. Yang keempat adalah creativity atau innovation, di mana peserta didik menciptakan suatu ide dan mengemukakannya di depan kelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip pembelajaran abad 21 terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pembelajaran harus berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, pembelajaran harus bersifat kolaboratif. Yang ketiga, belajar harus memiliki konteks. Dan yang terakhir adalah sekolah harus terintegrasi dengan lingkungan masyarakat ataupun sosial. Adapun kompetensi pembelajaran abad 21 terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah bisa belajar secara kolaboratif. Yang kedua, belajar berbasis masalah. Yang ketiga, memiliki kemampuan high order thinking atau HOTS. Yang keempat adalah belajar mengajukan pertanyaan. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran abad 21. Oke, model yang pertama akan saya jelaskan adalah discovery learning, di mana peserta didik belajar melalui penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian. Di sini kita mendorong siswa untuk menemukan pengalamannya sendiri, terlibat secara aktif dalam pembelajaran, dan mengalami proses pembelajaran secara mandiri. Dan model yang kedua adalah inquiry learning, di mana kegiatan pembelajaran yang membuat peserta didik mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, bereksperimen atau penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Di mana metode ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelidiki suatu masalah yang Oke, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan problem basic learning atau pembelajaran berbasis masalah atau yang disingkat dengan sebutan PBL, di mana suatu pendekatan yang di dalamnya terdapat serangkaian pembelajaran yang prosesnya dimulai dari adanya permasalahan dan kemudian siswa mempelajarinya untuk mendapatkan suatu pengetahuan dan keterampilan. Oke, pada model keempat saya akan menjelaskan mengenai project based learning atau pembelajaran berbasis proyek yang biasa disingkat dengan sebutan PJBL adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, di mana di sini menitik beratkan proses pembelajaran yang memiliki hasil atau berupa produk. Artinya, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif, sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Itulah mengapa kesuksesan pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan dari peserta. Dan yang selanjutnya adalah model blended learning, di mana sebuah model pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran langsung atau sinkronus dengan pembelajaran yang tidak langsung atau mandiri yang biasa dilakukan kapanpun atau asinkronus. Di mana pembelajaran secara langsung atau sinkronus itu dilakukan pada pembelajaran di sekolah atau tatap muka, sedangkan asinkronus itu dilakukan secara daring bisa melalui Zoom ataupun Google Meet. Adapun juga model pembelajaran kooperatif, di mana suatu model pembelajaran dengan pendekatan atau strategi penggunaan kelompok-kelompok kecil yang dimana kelompoknya ini berisi dari 5 orang peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai model diskusi kelompok kecil, di mana suatu proses yang dilaksanakan dengan teratur serta melibatkan sekelompok individu dalam sebuah interaksi yang dilakukan secara langsung dengan tujuan untuk saling membagi informasi,
memecahkan masalah, dan membuat keputusan terkait permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian. And thank you and see you in the next video. Bye.